Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah perburuan yang dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa disadari oleh targetnya. Seorang buronan mungkin telah mengganti nama, identitas, bahkan negara tempat tinggalnya. Namun bagi Mossad, satu kebiasaan kecil dapat menjadi awal terbongkarnya seluruh persembunyian. Bagaimana Badan Intelijen Israel menemukan seseorang di antara jutaan manusia? Apakah kekuatan mereka terletak pada teknologi, penyamaran, atau rasa takut yang membuat setiap target merasa selalu diawasi? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Seorang buronan dapat mengganti nama, memalsukan dokumen, berpindah negara, lalu menjalani kehidupan baru seolah masa lalunya tidak pernah ada. Namun bagi dunia intelijen, identitas bukan hanya tulisan di dalam paspor. Identitas juga terbentuk dari wajah, keluarga, kebiasaan, pekerjaan, perjalanan, dan pola hidup yang terus diulang tanpa disadari. Mossad sendiri dibentuk pada 13 Desember 1949, ketika Israel masih menjadi negara yang sangat muda. Para pemimpinnya meyakini bahwa ancaman dari luar harus diketahui sebelum mencapai wilayah mereka. Karena itu, lembaga ini dirancang bukan sebagai tentara yang bergerak terbuka, melainkan jaringan yang bekerja diam-diam di luar perbatasan. Tugasnya mencakup pengumpulan informasi, perekrutan sumber, penyusupan, dan operasi khusus. Dalam sistem seperti ini, kesabaran sering lebih berharga daripada senjata, sebab satu tindakan terburu-buru dapat menghancurkan penyelidikan yang dibangun selama bertahun-tahun tanpa meninggalkan kesempatan untuk mengulangnya. Prinsip inilah yang terlihat dalam perburuan Adolf Eichmann, salah satu pejabat Nazi yang berperan mengatur deportasi orang Yahudi menuju ghetto dan kamp pemusnahan selama Perang Dunia Kedua. Setelah perang berakhir pada 1945, Eichmann ditangkap pasukan Amerika. Namun pada 1946, ia berhasil melarikan diri dan menghilang dari pengawasan. 4 tahun kemudian, pada 1950, Eichmann tiba di Argentina menggunakan identitas palsu bernama Ricardo Klement. Ia tinggal bersama keluarganya di pinggiran Buenos Aires dan menjalani kehidupan yang tampak sederhana. Ia bekerja, menggunakan kendaraan umum, serta pulang ke rumah seperti warga biasa. Tidak ada seragam, pengawal, atau kemewahan yang dapat menghubungkannya dengan masa lalunya kelam. Petunjuk mengenai keberadaan Eichmann akhirnya sampai kepada Israel. Namun Mossad tidak dapat bergerak hanya berdasarkan dugaan. Mereka harus memastikan bahwa Ricardo Klement benar-benar Adolf Eichmann, bukan orang lain yang kebetulan memiliki kemiripan. Agen Israel mulai mengamati rumahnya dari kejauhan. Mereka mencatat waktu keberangkatannya, jam kepulangannya, rute bus yang digunakan, serta orang-orang yang tinggal bersamanya. Foto lama Eichmann dibandingkan dengan wajah pria yang kini telah menua. Hubungan keluarganya diperiksa, setiap detil kecil dikumpulkan, hingga identitas palsu tersebut perlahan kehilangan perlindungannya. Salah satu petunjuk penting muncul ketika keluarga itu merayakan tanggal yang berkaitan dengan pernikahan Eichmann. Bagi orang lain, perayaan tersebut mungkin terlihat biasa. Bagi para pengamat, momen itu memperkuat dugaan bahwa pria bernama Ricardo Klement adalah buronan yang selama bertahun-tahun mereka cari. Pada malam 11 Mei 1960, Eichmann turun dari bus dan berjalan menuju rumahnya di Jalan Garibaldi. Tim Mossad telah menunggu di sekitar lokasi. Ketika jalan berada dalam keadaan sepi, mereka mendekat, menjatuhkannya, lalu membawanya menggunakan kendaraan yang telah disediakan. Eichmann tidak langsung diterbangkan keluar. Ia disembunyikan selama 9 hari agar operasi tidak segera terungkap. Pada 20 Mei 1960, ia dibawa meninggalkan Argentina menuju Israel dengan penyamaran sebagai anggota awak penerbangan yang sedang sakit. 3 hari kemudian, pada 23 Mei 1960, pemerintah Israel mengumumkan bahwa Adolf Eichmann telah berada dalam tahanan mereka. Dunia terkejut. Seorang buronan yang merasa aman selama bertahun-tahun ternyata telah ditemukan melalui pola kehidupannya sendiri.
Menurut Anda, apakah identitas palsu benar-benar dapat melindungi seseorang jika kebiasaan lamanya tetap tidak berubah? Namun keberhasilan ini bukan berarti Mossad selalu menemukan orang yang tepat, karena perburuan berikutnya justru berakhir dengan kesalahan fatal. Pada 5 September 1972, 8 anggota kelompok Black September memasuki perkampungan atlet Olimpiade Munich di Jerman Barat. Mereka menyandara anggota tim Israel. Upaya penyelamatan di pangkalan udara Fürstenfeldbruck berakhir kacau. 11 anggota tim Israel tewas bersama seorang polisi Jerman dan 5 penyerang. Peristiwa itu mendorong Israel memburu orang-orang yang dianggap terlibat dalam serangan tersebut. Pengejaran berlangsung melintasi Eropa dan Timur Tengah. Agen mengawasi rumah, kendaraan, pertemuan, serta perjalanan target. Mereka bekerja dalam kelompok kecil agar tidak mudah dikenali. Satu orang mengikuti target dari bandara, orang lain mengambil alih di hotel, lalu tim berikutnya menunggu di lokasi yang telah ditentukan. Operasi semacam ini membutuhkan pembagian peran yang sangat rapi. Ada agen yang hanya memotret, ada yang menyewa kendaraan, ada yang menyiapkan tempat tinggal, dan ada pula yang menjaga jalan keluar. Mereka tidak boleh terus muncul di sekitar target, sebab wajah yang sama dapat menimbulkan kecurigaan. Informasi kemudian digabungkan untuk menentukan kapan target berada dalam posisi paling rentan. Salameh sendiri tidak berada di Lillehammer. Perburuan terhadapnya berlanjut selama hampir 6 tahun. Pada 22 Januari 1979, ia tewas setelah sebuah mobil berisi bahan peledak meledak ketika iring-iringannya melintas di Beirut, Lebanon. Serangan itu secara luas dikaitkan dengan Mossad oleh berbagai sumber. Namun tekanan untuk segera menemukan pelaku dapat mengubah dugaan menjadi keyakinan palsu. Pada 21 Juli 1973, sebuah tim Mossad berada di Lillehammer, Norwegia. Mereka mencari Ali Hassan Salameh, tokoh Black September yang diyakini Israel memiliki hubungan dengan serangan Munich. Agen kemudian mengikuti seorang pria yang dianggap memiliki ciri serupa. Pria itu bukan Salameh, namanya Ahmed Bouchiki, seorang pelayan restoran asal Maroko yang tidak mempunyai hubungan dengan kelompok tersebut. Malam itu, ia pulang dari bioskop bersama istrinya yang sedang hamil. Bouchiki ditembak di dekat rumahnya karena dianggap sebagai target yang dicari. Kesalahan tersebut segera membuka seluruh operasi. Aparat Norwegia menangkap 6 anggota tim Israel. Pemeriksaan terhadap mereka mengungkap kendaraan, dokumen, tempat persembunyian, dan jalur komunikasi. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa pengawasan panjang tidak selalu menghasilkan kesimpulan benar. Ketika agen hanya mencari petunjuk yang mendukung dugaan awal, kemiripan wajah dapat berubah menjadi keputusan mematikan. Masalah berbeda muncul pada 21 Juli 1997 di Amman, Yordania. Mossad mencoba membunuh pemimpin Hamas, Khaled Washal. 2 agen mendekatinya di luar kantor dan menyemprotkan racun ke arah telinganya. Mereka bernyamar sebagai wisatawan dan menggunakan paspor Kanada palsu. Rencana itu seharusnya berlangsung tanpa suara tembakan. Namun pengawal Mashal melihat gerakan mencurigakan, mengejar pelaku, lalu membantu menangkap 2 agen tersebut. Kondisi Mashal memburuk, sementara pemerintah Yordania menyadari bahwa operasi asing telah dilakukan di ibu kotanya. Raja Hussein menuntut Israel menyerahkan penawar racun. Ia juga mengancam akan mengadili para agen apabila Mashal meninggal. Israel akhirnya memberikan obat yang menyelamatkan Mashal. Untuk memulangkan personilnya, Israel juga membebaskan pendiri Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, serta sejumlah tahanan Palestina. Operasi ini memperlihatkan bahwa penyamaran, dokumen palsu, dan racun canggih tetap tidak dapat menjamin keberhasilan. Satu gerakan yang terlihat oleh pengawal mampu mengubah misi rahasia menjadi krisis diplomatik. Menurut Anda, mana yang lebih berbahaya dalam operasi intelijen? Kekurangan informasi atau keyakinan yang terlalu besar? Namun perkembangan berikutnya menghadirkan tantangan baru karena kamera kota mulai merekam wajah para agen dari saat mereka tiba hingga meninggalkan lokasi. Pada 19 Januari 2010, Mahmoud Al-Mabhouh, salah satu tokoh Hamas, ditemukan tewas di sebuah hotel di Dubai. Tidak ada baku tembak besar, ledakan atau kendaraan militer di sekitar lokasi. Yang terlihat hanya tamu hotel, koper, pakaian olahraga, lift, dan lorong yang tampak biasa. Semua berlangsung tanpa peringatan yang jelas. Namun, kamera pengawas merekam pergerakan sejumlah pria dan wanita yang kemudian dicurigai terlibat.
Mereka tampil seperti wisatawan, pebisnis, dan pemain tenis. Sebagian berganti pakaian, memakai rambut palsu, serta berpindah posisi agar tidak terlihat terus mengikuti target yang sama. Satu orang mengamati kedatangan Al-Mabhouh di bandara, orang lain memantau hotel. Tim berikutnya menunggu di lorong dan kamar yang telah disiapkan. Pembagian tugas membuat setiap anggota hanya terlihat melakukan aktivitas sederhana. Jika dilihat secara terpisah, tidak ada tindakan yang langsung tampak mencurigakan. Setelah Al-Mabhouh ditemukan meninggal, kepolisian Dubai menyusun rekaman dari bandara, pusat perbelanjaan, lift, dan koridor hotel. Potongan gambar itu kemudian membentuk pola. Wajah yang awalnya tidak berarti mulai terhubung dengan penerbangan, kamar, pakaian, dan waktu keberangkatan. Pemerintah Dubai menuduh Mossad berada di balik operasi tersebut. Beberapa tersangka diketahui menggunakan identitas yang berkaitan dengan paspor Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, dan Australia. Negara-negara itu memprotes karena identitas warganya diduga dipakai tanpa izin. Israel tidak pernah secara resmi mengakui keterlibatannya. Kasus Dubai menunjukkan perubahan penting. Penyamaran masih mampu menipu manusia, tetapi semakin sulit menipu kota yang dipenuhi kamera dan catatan elektronik. Agen dapat meninggalkan lokasi dalam hitungan jam, namun jejak penerbangan, transaksi, nomor kamar, dan rekaman wajah dapat tetap tersimpan selama bertahun-tahun. Pada tahun yang sama, 2010, dunia menemukan bentuk operasi yang lebih sunyi melalui Stuxnet. Perangkat lunak berbahaya itu dirancang untuk menyerang sistem pengendali industri yang digunakan pada fasilitas pengayaan uranium Iran di Natanz. Stuxnet tidak sekadar mencuri data. Program tersebut dapat mengubah kecepatan putaran sentrifugal hingga mesin mengalami tekanan dan kerusakan. Pada saat bersamaan, layar pemantauan menampilkan kondisi seolah semuanya berjalan normal. Operator mungkin berdiri di depan sistem tanpa menyadari bahwa peralatannya sedang dirusak dari dalam. Amerika Serikat dan Israel banyak dikaitkan dengan pembuatan Stuxnet, namun rincian lengkapnya tidak pernah diumumkan secara resmi. Karena itu, keterlibatan Mossad tetap menjadi atribusi berdasarkan penyelidikan para ahli dan laporan media, bukan pengakuan terbuka dari pemerintah Israel. Operasi seperti ini mengubah arti sebuah target. Intelijen tidak lagi hanya mencari tubuh seseorang. Mereka memburu jaringan komunikasi, perangkat lunak, pemasok, teknisi, sopir dan asisten, dan orang-orang yang berada di sekitar pusat kekuasaan. Seorang pejabat mungkin dijaga ketat, tetapi telepon asistennya dapat lebih mudah ditembus. Sebuah fasilitas mungkin memiliki tembok tinggi, tetapi perusahaan pemasoknya dapat memiliki keamanan lemah. Semakin rumit perlindungan dibangun, semakin banyak orang dan sistem yang dibutuhkan untuk menjaganya. Setiap tambahan itu dapat berubah menjadi celah. Inilah alasan reputasi Mossad terasa lebih luas daripada operasi yang dapat dibuktikan. Mereka tidak harus berada di balik setiap ledakan, kecelakaan, atau kematian misterius. Kemungkinan keterlibatan saja sudah cukup membuat lawan Israel mencurigai orang terdekat, perangkat yang digunakan, dan rutinitas yang sebelumnya dianggap aman. Menurut Anda, apakah kekuatan terbesar Mossad terletak pada kemampuan teknisnya atau pada rasa takut yang tumbuh sebelum agennya benar-benar datang? Namun pertanyaan terakhir masih tersisa. Apakah seseorang diburu karena jejaknya ditemukan, atau karena ia sejak awal tidak pernah benar-benar menghilang? Pada akhirnya, kekuatan Mossad tidak hanya terletak pada penyamaran, teknologi, atau keberanian para agennya. Kekuatan terbesar mereka muncul dari kesabaran membaca jejak kecil yang sering dianggap tidak berarti. Sebuah kebiasaan, perjalanan, hubungan keluarga, hingga kesalahan sederhana dapat membuka persembunyian yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun, sejarah juga membuktikan bahwa Mossad bukan lembaga yang selalu berhasil. Salah mengenali target, kegagalan operasi, dan terbongkarnya identitas agen menunjukkan bahwa dunia intelijen tetap dipenuhi risiko. Di antara fakta dan reputasi, muncul satu ketakutan yang sulit dihapus. Bagi mereka yang sedang diburu, ancaman terbesar mungkin bukan mengetahui bahwa Mossad telah datang, melainkan tidak pernah mengetahui sejak kapan mereka mulai diawasi. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi.
agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.